Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, sekarang kita akan lihat untuk orang yang pekat dan melekat denganmu. Ya, untuk orang yang pekat dan melekat denganmu. Kita akan cek di sini orang yang pekat dan melekat denganmu. Kamu udah ketemu sepertinya sama dia? Atau dia sedang menuju padamu? Nanti ya. Nah, kondisinya adalah gini. Salah satu dari kalian ada yang selalu ngemikirin orang ini. Saling memikirkan, tapi lebih banyaknya misalnya gini. Kamu 60, dianya 30. Kayak gitu loh. Dianya 40, kamunya 60, dianya 40. Jadi salah satu ada yang lebih besar ya persenannya untuk memikirkan seseorang tersebut. Aku kalau ngelihat di sini ada keuntungan ya, ada keuntungan entah apapun itu yang sepertinya kalau hubungan ini tuh terjalin. Mungkin keuntungannya itu secara sentuhan, secara bisnis atau apapun. Kalian itu sama-sama energinya enak. Yang aku bisa baca ya, energinya tuh enak. Seketika tuh kayak bete kamu gone atau bete dia gone gitu. Terus aku ngelihatnya kalian itu kayak punya cerita masa lalu yang kalian sembunyiin sih. Entah itu di masa lalu kalian pernah punya cerita atau pernah deket di masa lalu tapi kalian tidak expose. Atau ada gairah-gairah masa lalu yang tidak terekspos di sini. Ya, pertama aku akan ngebahas dari divine timing ya. Kalian itu mungkin bertemu pada saat tertentu, nggak sengaja ketemu. Waktunya tepat waktu itu sebetulnya ya, waktunya tepat pada waktu itu. Salah satu dari kalian itu ada yang suka duluan lah intinya gitu. Jadi ada yang rasanya lebih besar. Pengen sih sebetulnya tuh ada kesempatan untuk bertanya ya, untuk nyapa itu pengen gitu. Karena di sini kamu merasa ketika mungkin dulu kamu pernah curhat sama dia, pernah ngobrol sama dia, atau sebaliknya energinya itu sama-sama seperti saling healing gitu loh, saling mengerti, pengertian ya. Dari kalian sering curhat di sini, maka timbul namanya gairah-gairah kecil yang lama-lama itu menjadi sebuah bola api. Dimana hubungan ini itu private, hanya kamu dan dia yang tahu, kayak gitu. Aku boleh cek sih sebenarnya hubungan-hubungan yang tidak kelihatan. Kalian tuh di depan cool, tapi sebetulnya kayak ada hubungan spesial gitu loh yang aku tangkep ya. Lalu di sini aku akan cek lagi seseorang yang melekat terhadap kamu. Ciri-cirinya ini bagaimana? Aku tumpuk aja ya, biar tidak penuh mejanya. Ada kartu clouds, ada energi bingung, ya, ada energi bingung. Di sini ada yang lebih mendominasi ya, dan satunya itu lebih kayak lemah. Oke.
Aku ngelihat orang ini umurnya itu mungkin lebih tua, dia mungkin penyayang ibu atau tinggal dengan ibunya, sayang sama ibu, dimana ciri-cirinya adalah dia masih kayak punya tanggungan dengan orang tua ya. Ini bisa ibu energinya, ini sih bir itu biasanya ibu. Lalu di sini aku melihat seseorang yang sebetulnya sangat digadang-gadang dengan ibunya, tetapi dia nggak bisa ngomong gitu loh. Dia nggak bisa ngomong kalau dia tuh nggak mampu, karena di sini itu lebih tepatnya ada kartu clouds itu bingung, jatuhnya bingung karena terlalu banyak harapan yang diberikan kepada dia. Ciri-cirinya itu sih yang aku tangkap ya. Dia itu kayak masih butuh pembimbing gitu loh, nggak bisa dilepas sendirian. Jadi dia selalu bertanya, aku harusnya tuh baiknya bagaimana gitu ya. Dia di sini tuh kayak mencoba berbagai pengalaman, bahkan ada yang pernah keluar kota atau kalau ngambil kerja itu jauh-jauh gitu. Mungkin dia tinggalnya di mana itu agak berjarak ya, mesti pakai kereta, mesti pakai kendaraan, atau paling panjang tuh naik kereta gitu loh. Dan di sini kalau aku ngelihatnya dia tuh suka cari apa ya, cari ilham itu jauh-jauh gitu loh. Jadi dia punya banyak guru mungkin jauh-jauh ya. Di sini aku ngelihat dia punya memori itu terdistraksi dengan kesibukannya. Sebenarnya hidupnya dia itu indikasinya lebih kepada dia tuh mencintai gitu loh. Dia mungkin berpisah dari saudara, bisa berpisah dari memori masa lalu, jika ini memang energinya kamu ya. Atau kalau dia punya anak, dia pisah dari anaknya gitu. Ini bisa, kalau misalnya nih anak, ini bisa istri atau ibu ya. Jadi yang banyak memberikan harapan seakan-akan ya kamu dong yang berikan terbaik buat kita gitu loh. Jadi ini terlalu digenjot untuk perfect gitu loh. Karena dia sendiri energinya clouds di sini. Kalau energi clouds itu berarti energi bingung, bimbang, resah ya. Nah, terus kehidupannya sendiri sebetulnya itu memang jadi panutan. Jadi dianya itu bisa jadi percontohan gitu loh. Dia masih kayak ada memori masa lalu yang mungkin membuat dia tuh strong. Mungkin ibunya atau pasangannya di sini itu sudah memberikan apa ya, sesuatu yang baik lah. Ibaratnya ini kayak balas budinya gitu loh. Atau sudah punya anak ya, kalau ini pasangannya seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Energinya kenapa melekat dengan kamu? Kita akan cari untuk alasannya ya. Kenapa energinya melekat? Wow, ini lebih seperti kayak energi yang berulang-ulang teman-teman. Tindakan dia yang berulang-ulang. Jadi ini kan kayak cambuk ya, coral ya. Jadi kayak gairah, gaya hasrat, lebih seperti itu sih. Kalian punya hasrat yang tinggi mungkin di sini. Ada kartu stork, ada kartu key, dan ada kartu oke. Ini bisa dilihat ya. Dia suka sama kamu karena aku ngelihatnya di sini kamu tuh sebagai kayak great escape. Pelarian dia. Ini kan senang-senang ya, wine itu happy, memabukkan gitu loh. Dari ini memang dia kecanduan sama kamu. Kecanduan dari apa? Ini mungkin kalian ada yang terlalu sudah jauh hubungannya. Terus dia merasakan kayak ada gairah seksual sama kamu. Bisa jadi di sini ya. Aku nggak mau ngurusin yang seberapa jauh, tapi dia ini kayak mabuk kepayang sama kamu. Ibaratnya kalau dia lagi pusing, dia lagi bete, larinya tuh ke kamu gitu loh.
Sebetulnya nggak enak sih. Enaknya adalah ketika kita tuh dibutuhkan, tapi nggak enaknya adalah kita dengernya yang jelek-jelek terus. Sementara kalau udah happy, ya kita nggak tahu dia ke kita apa nggak. Kita lanjutin aja ya. Nah, di sini kenapa dia datang sama kamu? Karena dirasa kamu tuh memiliki sifat yang dewasa, menenangkan, menyejukkan. Ibaratnya kamu tuh kayak mentoring dia, sehingga dia tuh nggak mau lari kemana-mana, sudah cocok sama kamu, sudah stuck di sini. Nah, di sini ada kartu money ya, ada yang terbuka di sini. Ibaratnya gini loh, kamu itu tidak melihat dia dari segi materi. Kamu mungkin adalah bukan tipe-tipe orang yang materialistis ya. Kamu bukan tipe-tipe orang yang materialistis, sekali lagi. Karena di sini aku ngelihat ada yang terbuka ya. Pada akhirnya di sini ketemunya sama anchor. Berarti dengan segala kerumitan dia, masalahnya udah banyak, kamu tuh nggak ngelihat, oh kamu kalau misalnya lagi mau curhat sama aku misalnya, kamu harus beliin aku apa, kamu harus kaya, kan banyak nih orang kayak gitu. Jadi kamu tuh nggak ngelihat dari sisi kasta dan tahta, kekayaan itu nggak. Walaupun kamu mungkin butuh ya, kamu butuh seseorang yang mapan gitu loh. Tapi ya dia ngelihat kamu tuh karena kamu tidak materialistis tentunya. Dan di sini kamu tuh menanggapi segala curhatan dia itu dengan happy, dengan bahagia gitu loh. Dengan bahagia. Dia di sini kayak memang sudah kecanduan, ya, kecanduan sama kamu dari sisi apa? Sifat dewasa kamu. Kamu di sini juga ngemong lah gitu ya, ngemong. Itu kan daya tarik kamu. Kita akan buka lagi satu baris. Oke, ada kartu extra joker. Ada kartu mice. Oke. Oke. Dia fokus pada kesembuhan pikiran ya, karena dirasa mungkin ada yang sudah menikah ya, menikah dengan seseorang yang kehidupan married life-nya atau kehidupan pernikahannya itu tidak sedang benar-benar baik, teman-teman. Jadi lebih kayak menguras tenaga dan pikiran ya. Seseorang di sini pengen tetap sehat dan terjaga gitu aja secara pikiran. Karena kehidupan pernikahannya itu ada yang juga sudah hancur. Ya mungkin ini penyebabnya, sebetulnya pernikahan dia, married life dia tuh sudah tidak bagus, tetapi ada yang punya anak, atau ada di sini memorinya apa? Ya mungkin pasangannya ini sudah banyak membantu, dia nggak bisa cerai mungkin karena dia sayang sama ibunya yang ibunya punya pesan bahwa dia nggak boleh pisah, bisa jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini ini berhadap-hadapan ya, tetapi si wanitanya mungkin ya, wanitanya itu tidak happy dengan dia, maka dia juga stres gitu loh. Dia berusaha sudah memberikan yang effort terbaik, tetapi di sini kayak kurang dihargai, makanya di sini dia menjadi shock ya, atau dia merasa kayak bagai petir di siang bolong gitu. Kok aku selama ini sudah berusaha yang terbaik untuk kamu, untuk pernikahan kita mungkin, tapi ternyata kita ini di ujung tanduk gitu loh. Jadi dia merasa kayak tidak dihargai, terutama di sini ketidaksanggupannya atau kekurangannya dia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mungkin ya, bisa jadi seperti itu karena mirroring ya. Satu, dia punya masalah yang pelik banget adalah masalah internal dia. Jika dia sudah menikah, tapi kalau misalnya belum,
maka wanita ini adalah dominan, ibunya dia yang memberikan dia banyak tekanan, atau bisa jadi kedua-duanya, oke? Dan aku ngeliat di sini energinya dia itu terus masih berputar-putar aja, belum bisa belum bisa bener gitu loh. Kayak pikirannya nggak normal. Nggak normalnya gimana sih? Kadang-kadang dia bisa jadi orang yang pelin-pelan ya. Terus dia menutup diri, suka berdebat. Kadang-kadang bilang A, kadang-kadang bilang B. Itu salah satu sikap yang sebetulnya sudah kena kepada mental atau kepada realistisnya itu udah kekikis gitu loh. Oke. Sekarang kita akan baca gimana energinya dia kepada diri kamu. Kenapa orang ini tuh kayak masih melekat terus gitu loh. Oke, di sini ada energi yang tengah adalah walaupun dia sudah punya pasangan, tetapi dia ingin ada boundaries dengan orang lain, which is orang lainnya mungkin itu kamu. Di sini dia merasa kayak ini loh ego aku. Aku nggak mau nyakitin siapapun, aku akan cari sesuatu yang menyenangkan di luar rumah. Di sini dia lebih bisa mengekspresikan perasaan cintanya kalau sama kamu, karena mungkin kamu nggak ketemu dia tiap hari ya. Jadi ini seperti kayak refleksi dia gitu loh. Ini loh gue sebenarnya kayak begini. Ada watching atau stalking. Aku melihatnya di sini ada cinta. Kalian itu mungkin saling kepo, atau salah satu itu saling kepo, nggak mau berbicara jujur karena posisi kalian mungkin koneksinya tuh privat ya, nggak banyak yang tahu. Tetapi di sini kalau aku ngelihat salah satunya tuh memang sudah kepo banget tapi nggak ngomong dan nggak jujur, gitu. Di sini dia tuh melakukan ini sebetulnya beresiko atau enggak sih Kamela? Beresiko, cuman dia merasa kalau sesuatu yang membuat dia happy dia nggak akan ngejalanin. Di sini dia itu membuka cinta baru, membuka rasa sayangnya sama kamu walaupun dia sudah punya yang lain, misalnya seperti itu, atau mungkin ibunya ngelarang dia atau gimana, itu kan salah satu pilihan juga ya. Di sini aku ngelihatnya dia membuka hati sama kamu, lagi-lagi ada addiction, dia nggak bisa sendirian, ada obsesi. Kalau dia mau pergi dari kamu dia rasanya kayak keblok. Itu ya, ini yang utama. Terus kita lihat ya energi dia yang di samping sebelah kiri itu lebih kepada apa yang ada di pikirannya. Kita lihat di sini. Dia pengen memisahkan diri dari orang yang bersama dia sekarang. Tuh ya, dia pengen pisah teman-teman dari siapapun yang ngebebanin. Aku pengen hidup sendiri deh, ngatur hidupku sendiri. Dia pengen pergi jauh. Oke. Kedepannya seperti apa dia terhadap ibunya atau pasangannya atau suaminya ya. Kita ngelihat di sini ada kartu ascending. Ingin lepas dari masalah. Ingin cari tahu ada nggak tempat yang bisa nerima dia untuk maju ke selanjutnya, dan ini harus segera. Kalau nggak dia nggak akan bisa maju, dia bilang gitu, dan ini harus segera aku jalankan. Mungkin berpisah dari pasangannya. Mungkin ini akan menjadikan shocking buat anaknya juga kalau misalnya ada ya. Di sini ada kisses. Awal-awalnya cinta mereka itu kayak cinta yang tanpa syarat gitu. Oh, bersama, tapi lama-kelamaan di sini mereka berantem. Merasa nggak yakin, konflik ya. Ini soulmate aku atau bukan nih? Ternyata tuh bener kan, apa yang dia rasa di sini tidaklah cukup untuk pasangannya. Maka kedepannya dia ingin memilih seseorang yang baru, yang sesuai dengan
pilihan dan hatinya. Jadi teman-teman, ini adalah bacaannya untuk kamu ya. Ini bacaan untuk dia ke depannya, tindakan dia ke depannya menghadapi pasangannya. Di sini tindakan dia pasangan atau orang tuanya, terutama ibu. Ya. Kalau untuk pasangan tuh bisa cowok atau cewek kok. Tapi defense-nya feminin biasanya yang aku bacakan. Seperti dari pasangan dia itu mungkin ada Scorpio ya. Ya, mungkin seperti itu. Cancer, Pisces, Taurus, Capricorn, dan ada Virgo. Mungkin seperti itu. Karena walaupun begitu tapi kayak dominan. Atau perempuan tetapi lebih dominasi gitu. Dominasinya kenceng. Kalau cowok, pasangannya cowok, dia lembut tapi controlling. Gitu ya. Di sini kalau aku melihatnya, apakah ada chance kemungkinan dia akan bersatu dengan kamu? Yang aku lihat ada. Ya, ada kemungkinan dia untuk bersatu dengan kamu. Di sini aku lihat dulu yang dia rasakan terhadap kamu itu apa. Dia sudah punya planning ya teman-teman. Dia sudah punya rencana untuk membuat sebuah keputusan, dan dia di sini mau menjalani pilihannya sendiri. Pertama, yang menjadi pilihannya bagaimana dia di sini bisa tenang, menjalani apa yang dia mau tanpa paksaan dari siapapun. Enam Pentacles. Dia butuh seseorang yang bisa mensupport dia dan juga saling berbagi. Jadi saling memberi dan menerima, bukan hanya menerima aja gitu. Dia nggak mau, dia juga pengen dia ngasih sesuatu, walaupun itu tidak berupa materi tapi kayak kesiapan diri lah. Di sini dia memimpikan seseorang yang datang memang sesuai dengan isi kepalanya. Jadi dia mencari seseorang yang memang satu paham dan satu sepemikiran sama dia, memberikan dia kebebasan juga perhatian gitu ya. Ada kartu Nine of Pentacles. Dia pengen mencari yang terbaik. Kalau dia memberikan perasaan dia lagi, dia akan pastikan, dia akan seleksi, dia mendapatkan seseorang yang terbaik. Tanggapan dia tentang kamu bagaimana? Dia melihat kamu adalah orang yang penuh dengan motivasi dan kamu juga orangnya sangat ambisius. Kamu adalah orang yang menjadi bagian dari karma ya, karmanya dia, karena ada ikatan karma. Tetapi kalian itu kayak siap dan bisa menghadapi segala macam konsekuensi. Kamu tuh orangnya kuat gitu loh. Banyak jet-jet dalam hidup kamu. Kamu juga mungkin pergerakannya cepat gitu loh. Nggak perlu banyak rencana, itu yang dia suka, ayo start go gitu. Di sini mungkin yang membuat kamu lemah adalah ego kamu sendiri. Ya, kamu banyak overthinking sih, yang dia bilang seperti itu. Dan kadang-kadang dia sukanya sama kamu apa? Kamu tuh berkorban untuk orang yang kamu cintai. Kamu tuh hidupnya, kata dia, kamu tuh banyak sekali ditipu, ya. Kamu banyak kehilangan. Apa yang harus jadi milik kamu kadang-kadang hilang gitu saja. Tetapi kamu adalah orang yang kuat di sini. Kalau kamu yakin itu benar, ya kamu merasa itu adalah yang bisa aku lakukan gitu loh. Kamu tuh bukan tipe-tipe yang kalau suka sama orang cuma setengah-setengah gitu. Dan di sini ada kartu
Emperor ya. Kartu Emperor itu kamu tuh punya otoritas, kamu tahu yang kamu mau apa, dan kamu tuh selalu kayak nggak pernah orang tuh ngeliat kamu tuh kayak jadi staff gitu loh. Pasti wah kelihatannya kayak style bos gitu ya. Bossy bisa, dominan bisa, tetapi kamu juga logik orangnya. Bukan berarti kamu tuh harus, oh yang aku mau tuh seperti ini, belum tentu gitu loh teman-teman. Jadi yang aku bisa bilang di sini ya, kamu tuh orangnya mental boss, tahu mana yang terbaik gitu, tahu mana yang menurut kamu, oh ini bisa dilakukan, ini tidak. Cuman memang kalau kamu sudah suka sama seseorang, kamu tuh nggak menyerah banget gitu. Terus aku ngelihat di sini apakah ada kemungkinan ya orang ini bisa menjalani sama kamu? Aku lihatnya bisa, karena di sini dia pengen melepaskan diri dulu dari pasangan yang lama ya, atau dia pengen menyelesaikan hubungan dia dengan orang tuanya jika memang orang tuanya juga mengekang di sini. Dan aku akan ambil untuk namanya ya. Kita akan ambil beberapa untuk namanya di sini. Kita punya Y, Yankee, kita punya L5, kita punya X, kita punya G, kita punya E, Echo, kita punya Q atau Queen, kita punya Bravo, kita punya Oscar, punya Victor, punya C, Charlie, ada J, Jakarta, K, Kilo, F, Fanta, W, Wimbledon, dan N, November. Ini ya teman-teman, kelihatan nggak sih? Nih ya, aku gerak-gerakin supaya kalian bisa catat, kalau nggak bisa di pause aja untuk videonya. Kemudian kita akan lihat pesan dari dia untuk kamu. Di sini dia bilang, aku akan lari kalau kamu terlalu memaksakan kehendak kamu. Jadi kalau menghadapi orang ini, kamu harus santai-santai saja. Dia akan terus lari kalau kamu memaksakan ego kamu. Ya, mendapatkan orang ini bukan berarti harus dikekang. Dianya butuh kebebasan dan dimengerti. Ada sewaktu-waktu nanti dia datang kembali kok. Sekian pembacaan dari aku siang ini. Semoga kalian suka. See you when I see you. I love you and bye-bye.